Selamat pagi, happy investors. Ketemu lagi dengan Lisa Kamelia Suryanata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Di pagi ini, Jumat tanggal 9 September, kita ulas morning brief pagi ini ya. Oke, dimulai dengan today's outlook dari kondisi market regional. Klaim pengangguran terendah dalam 3 bulan menegaskan kekuatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, bahkan setelah The Fed menaikkan Fed Fund Rate 225 basis points sejak Maret 2022 lalu. Wall Street serentak menguat, masing-masing ditutup naik 0,6%. Data menunjukkan initial jobless claims periode pekan yang berakhir 3 September tercatat 222.000. Ini turun versus previous period 228.000 dan juga lebih rendah daripada survei di angka 235.000 atau turun 3% secara mingguan. Pasar tenaga kerja yang solid menghilangkan kekhawatiran kontraksi lanjutan GDP AS third quarter 2022 pasca first half ini mengalami technical recession. Seperti kita tahu, GDP second quarter Amerika itu minus 0,6% secara Q&Q dan first quarternya juga minus 1,6% secara Q-on-Q. Penguatan Wall Street juga di tengah hawkish, agresif ECB, European Central Bank yang menaikkan main refinancing rate September sebesar 75 basis points menjadi 1,25% versus Agustus 0,5% untuk 19 negara pengguna euro. Oke, dari Indonesia, survei survei kita mengatakan bahwa BI 7-day repo rate untuk September akan berada di angka 4%. Walaupun penguatan terpangkas dari sesi pertama yang sempat terapresiasi 1%, IHSG berhasil kembali ditutup di atas level psikologis 7.200 kemarin. Investor merespon positif upaya pemerintah menerbitkan global bond senilai 2,6 miliar US dollar guna menjaga cadangan devisa 2 bulan terakhir yang flat di level 132 miliar US dollar di tengah rupiah yang kembali terdepresiasi ke level 14.900 per USD. Adapun survei Bloomberg menunjukkan RDG BI Kamis pekan ketiga September diproyeksikan akan menaikkan BI 7-day repo rate plus atau sebanyak 25 basis points ke level 4% versus bulan Agustus yang sudah berada di angka 3,75%. Seiring kenaikan signifikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing lebih dari 30%. NHKSI Research memproyeksikan IHSG bergerak rebound dari support lower channel dengan support 7186 atau 7160 dan resistance-nya harap diperhatikan level 7280 sampai 7288 atau 7300 atau 7350. Oke, kita bergerak ke company news. Era merencanakan buyback 3 miliar saham. PT Era Jaya Swasembada berencana membeli kembali saham atau buyback sebanyak 3 miliar saham. Aksi tersebut dilakukan secara bertahap dalam periode 3 bulan mulai dari 8 September 2022 hingga 7 Desember 2022. Adapun perseroan menganggarkan dana senilai 300 miliar rupiah yang berasal dari kas internal. Sedangkan Meta siap mengakuisisi 40% saham tol JSMR. PT Nusantara Infrastructure melanjutkan akuisisi saham salah satu ruas tol milik anak usaha JSMR. Untuk aksi korporasi ini, perseroan akan menggelar RUPSLB tanggal 7 Oktober. Perseroan mengatakan akan melakukan akuisisi melalui anak usahanya yakni PT Marga Utama Nusantara sebesar 40% saham PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JCC dengan nilai akuisisi sebesar 4,4 triliun rupiah. Ada berita dari Weton yang memperluas penjualan ke pasar Asia Tenggara. PT Wijaya Karya Beton TBK memperluas penjualan ke pasar Asia Tenggara untuk memasarkan produknya. Perseroan telah memulai penetrasi di Filipina dalam proyek rel kereta api milik Philippines National Railways atau PNR. Adapun proyek ini didapatkan bersama aliansi strategis berbentuk konsorsium dengan 2 rekanan lokal Filipina dengan nilai kontrak konsorsium sebesar 257 miliar rupiah.
Dari domestik dan global news, harap diperhatikan bahwa Kemenq akan menerbitkan global bond senilai 2,65 miliar US dollar. Kementerian Keuangan telah berhasil melakukan pricing atas global bond dalam denominasi dolar Amerika Serikat dalam 3 seri, yaitu RI 0927 dengan tenor 5 tahun sehingga jatuh tempo pada 20 September 2027, RI 0932 dengan tenor 10 tahun dan jatuh tempo pada 20 September 2032, serta RI 0952 dengan tenor 30 tahun sehingga jatuh tempo pada 20 September 2052. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat nominal yang diterbitkan pada RI 0927 adalah sebesar 750 juta US dollar, RI 0932 1,4 miliar USD, serta RI 0952 sebesar 500 juta USD. ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis points. Bank Sentral Eropa atau ECB pada hari Kamis mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis points menjadikan suku bunga acuan deposito sebesar 0,75%. Langkah besar ini mengawali transisi dari tingkat kebijakan yang sangat akomodatif yang berlaku ke tingkat yang akan memastikan pengembalian inflasi tepat waktu ke target jangka menengah 2% ECB. Oke, untuk global, untuk economic calendar hari ini Jumat tanggal 9 September kita akan memperhatikan nanti malam akan keluar data wholesale inventories dari Amerika Serikat secara month on month dari bulan Juli ya, yang diperkirakan akan di angka 0,8% versus previous period itu di angka 0,8% juga. Sedangkan untuk corporate calendar hari ini kita akan memperhatikan RUPS dari emiten MTWI, MITI, dan Goodyear, serta jangan lupa bahwa hari ini adalah cum dividen dari emiten GEMS. Oke, lanjut ke daily technical analysis. Membahas IHSG hari ini, prediksi kami adalah IHSG mungkin akan melanjutkan reboundnya dari support lower channel, sementara tren naik yang diawali di bulan Juli ternyata masih intact ya. Jadi kemarin ketika IHSG menguji support di lower channel ini ternyata sukses rebound. Oleh karena itu menjadikan level low kemarin sebagai support pertama hari ini 7186 disusul oleh MA20 di angka 7160 ya. Kemudian resistennya yang menjadi halangan terdekat adalah level tertinggi kemarin sekitar 7280 sampai 7288, yaitu ini level high previous day. Kemudian disusul angka 7300 sampai 7350. Basically karena ini uptrend kami anggap masih berjalan, jadi advice-nya adalah hold. Kita boleh average up bertahap pada saham-saham di portfolio masing-masing. Untuk stock pick trading hari ini ada saham Excel, Axiata, dengan overview dari pola triangle yang warna pink ini. Sebenarnya Excel sudah breakout cukup lama beberapa waktu sebelumnya, dan sebenarnya mengandung potensi target menuju 3000 sampai 3050. Nah, dalam perjalanan naiknya Excel mengikuti pola parallel channel yang warna biru, dan kemarin ini tampaknya sudah sukses rebound dari support lower channelnya. So, kami perkirakan kenaikan Excel masih akan berlanjut hari ini menuju support resisten terdekat, yaitu yang pertama adalah 2780 sampai 2800, ini pucuk yang ini, kemudian disusul angka 2780 sampai 2800, yang pucuk yang ini. Kemudian untuk target idealnya berada di sekitar angka 3000 sampai 3050 ya. Area upper channel sekaligus target dari triangle yang pink. Stop loss jika Excel harus closing di bawah support lower channel atau di angka 2610 triggernya. Oke, hari ini pun kita menarik untuk memperhatikan Indofood. Mungkin kita bisa buy on weakness di sekitar entry level 6200 sampai 6250. Ini juga ada indikasi RSI positive divergence, artinya kemungkinan ada potensi rebound ketika Indofood harus kembali uji support di sekitar harga 6200-an. Nah, average up-nya kalau sudah bisa di atas MA10 atau 6400.
Target jangka pendek kita coba dulu untuk tutup gap di sekitar area 6.500. Kebetulan berbarengan dengan lokasi MA 20. Kemudian sesuai Fibonacci ini masih ada potensi kalau bisa breakout ya ke angka 6.600 dan 6.700. Ini pas juga nanti dengan lokasi MA 50. Kemudian ada gap kedua di sekitar angka 6825, ini bertepatan juga dengan Fibonacci retracement 61,8%. Stop loss kalau ternyata Indofood masih meluncur turun terus ke bawah support 6175 ya. Oke, Adaro Mineral ini sepertinya mulai menunjukkan pergerakan naik ya. Dari tren naik atau pola bottomingnya ini yang berada di dalam pattern channel, kemarin Adaro mulai menunjukkan kenaikan disertai volume yang lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari ya. Tapi kita average up-nya kalau sudah bisa di atas 1750, yaitu ini garis resisten jangka pendek yang warna pink, maka ADMR-nya akan lebih leluasa menuju target 1850 level previous high atau ke upper channel sini 1950 ya sampai 2000. Kalau bisa tembus lagi ke atas upper channel ini nanti kita assess kembali karena targetnya lumayan jauh, bisa sampai 2400-an. Tapi untuk jangka pendek kita fokus dulu ke level 1850 sampai 1950 dulu ya. Stop loss kalau ADMR ternyata harus ditutup balik ke bawah support lower channel atau angka 1625 triggernya. BBTN juga menarik untuk kita perhatikan karena dari support lower channelnya ini mulai kembali menunjukkan kenaikan yang lebih mantap ya. Oleh karena itu entry levelnya di 1580, average up-nya di atas 590, titik tertinggi kemarin. Targetnya untuk jangka pendek 1630 dulu, ini level tertinggi kemarin. Kemudian sampai 1660 nih ya. Oh ya, sebenarnya dari tren turun BBTN yang warna biru ini sudah breakout sekitar sebulanan lebih lamanya yang lalu ya. Dan ada potensi ke 1660. Cuma dalam perjalanan naiknya dia pun mengikuti pola channel yang warna hijau ini. Nah, jadi kenaikannya bertahap 1660 dulu, and then kalau sudah bisa tembus maka upper channelnya ada di sekitar angka 1700 sampai 1720. Oke, saham SMRA juga ternyata kemarin kita perhatikan breakout dari neckline pola double bottom mini ini ya untuk minor, dan sebenarnya juga sudah bergerak uptrend di dalam pola channel dari sejak awal Juli kemarin. So mudah-mudahan hari ini kenaikannya masih bisa berlanjut at least sampai target dari double bottom itu ada di angka 670 sampai 680 ya. Nextnya angka bulat 700 of course tentunya menjadi resisten psikologis, atau yang idealnya adalah target upper channel di sekitar 720. Stop loss kalau misalkan SMRA harus ditutup kembali di bawah neckline ini di angka 620 triggernya. Oke, dengan demikian itu mengakhiri morning brief kita pagi ini. Sebagai penutup saja, kami merasa berdasarkan penutupan IHSG kemarin dan juga kondisi regional yang ternyata Dow Jones masih ada membukukan kenaikan, Bursa Wall Street sebesar 0,6% ya rata-rata. Kami merasa lebih optimis hari ini untuk IHSG bisa menjaga tren naiknya masih tetap intact ya dengan memperhatikan support-support sebelumnya. Mana IHSG-nya? Nah, ini dia. Jadi, apakah hari ini akan terjadi juga sale di pasar seperti pada tanggal 9 bulan 9 ini? Kami harap tidak ya. Jadi kami merasa lebih optimis bahwa tren naik IHSG ini akan lebih intact. Mudah-mudahan bisa ditutup lebih mantap lagi di atas angka 7250, maka akan memberikan lebih banyak kepastian untuk IHSG bergerak lebih lanjut ke 7300 sampai 7350. Oke, ya itu aja. Happy investors, terima kasih untuk perhatiannya. Happy trading, semoga cuan selalu.